Berbatasan langsung dengan wilayah Bukit Barisan, membuat masyarakat Sumatera Barat arif dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Setiap daerah pasti memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Tak terkecuali di daerah Simpang Kapua ini, yang masyarakatnya masih memanfaatkan alamnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahan yang kami cari merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di hutan hujan tropis. Mana Pak durinya? Oh, ini dia nih duri unak yang kita cari ya Pak ya. Ini duri unak yang kita cari untuk membuat perangkap ikan. Tidak semua bagian unak atau rotan akan kami ambil. Hanya bagian tangkai daunnya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat tangkalak atau perangkap ikan. Nih, jadi jenis batang yang kayak gini nih yang kita ambil. Yang kecil ya Pak ya, batangnya ya. Jadi ini nih yang kita cari itu yang batangnya kecil-kecil gini nih. Sekecil ini dapetinnya susah banget karena durinya tuh tajam-tajam dan arahnya tuh ke bawah, jadi suka nyangkut sama pohon-pohon yang lainnya. Meski sederhana, galah yang sudah dimodifikasi cukup efektif untuk memotong dahan lunak. Tinggal jepit bagian dahan, lalu tarik tali guntingnya. Bagian yang berduri nantinya harus menghadap ke bagian dalam tangkalak saat sudah terbentuk. Duri-duri unak inilah yang menjadi pengunci jika ada ikan masuk. Nah ini masuk ini harus hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa ketusuk sama durinya ya Pak ya. Durinya tajam banget. Tajam banget. Tajam banget ya Pak. Dan naruhnya ini harus di bawah durinya buat nyangkutin ke talinya ya Pak. Tuh satu-satu, besar kecil, besar kecil. Dan ini naruh durinya tuh nggak boleh terbalik karena kalau terbalik itu nanti nggak bisa ketangkep ya Pak ikannya ya. Jadi memang harus satu arah. Jadi tangkalak ini semuanya tuh berbahan alami. Dari tangkainya, terus talinya pun dari akar apa? Akar kantong semar. Akar kantong semar memiliki serat yang kuat tapi lentur. Jadi cocok sekali untuk tali pengikat tangkalak ini. Untuk memperkuat susunan kerangka tangkalak, harus diikat dengan cara menganyam akar kantong semar secara menyilang. Nah ini udah selesai dan saatnya ditali untuk bagian ujungnya. Nah, udah rapi nih tangkalaknya. Ini nih namanya tangkalak. Bedanya sama luka, itu kalau luka tuh di tengahnya tuh ada penjepitnya, tapi kalau ini tuh bener-bener langsung masuk dari sini ikannya ya Pak ya? Ya. Dan fungsinya durinya ini untuk mengikat ikannya biar nggak lepas. Ini jalannya harus hati-hati, karena kalau kepleset kecebur ke sini ya, karena sebelah sini tuh agak dalam. Jadi tangkalaknya ini harus diletakkan di tempat yang agak dalam dan airnya tenang. Karena ikan sungai itu suka tempat yang seperti itu. Dan juga berlawanan dengan arus sungai. Nah ini udah mulai dipasang pancangnya supaya nggak hanyut kena air ya.
Setelah itu mau dipasang daun-daunnya biar ikannya itu mengarah masuk ke dalam tangkalaknya. Melihat dari ukurannya, ikan-ikan yang terjebak dalam tangkalak dipastikan ukuran konsumsi. Ikan-ikan kecil akan mudah lepas karena celah tangkalak dibuat lebar. Hati-hati. Aduh. Berenangnya nanti kalau udah selesai masangnya. Oh ya, katanya tadi Pak Cai semalam udah masang tangkalaknya yang di bawah. Gimana kalau kita bantuin cek? Yang udah di sana. Iya, yang di bawah sana. Oke. Kita mau cek dulu nih tangkalak yang sebelah sana. Mudah-mudahan udah dapet ikannya ya. Yuk. Udah dapet Pak. Udah dapet ikannya? Coba tengok ya Pak. Ini nih tangkalak yang kemarin dipasang sama Bapak. Oh, udah dapet ya? Pak. Nah, ini dia nih ikannya. Nih yang dipasang Bapak kemarin ya, tangkalaknya. Dan sekarang udah dapet ikannya. Gabus nih. Duri-duri unak secara alami menjadi kait pengunci ikan supaya tidak bisa berbalik arah dan melepaskan diri. Nih ikan tangkalaknya kalau udah masuk sini tuh bener-bener nggak bisa keluar. Jadi harus dibuka lewat bawah sini. Sekarang kita akan mulai mengolah ikannya. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membuat randang tentu tak lepas dari bumbu-bumbu rempah dan santan kelapa. Ini kayaknya udah mulai mendidih dan udah wanginya udah sedap banget. Boleh dimasukin daun jiraknya ya Bu ya? Ikan gabus hasil tangkapan tadi menjadi lauk tambahan untuk pembuatan randang daun jirak. Randang daun jirak sendiri merupakan makanan khas dari Simpang Kapuak yang tidak bisa ditemui di daerah lain. Bu, ini kenapa harus daun jirak, Bu? Kalau daun jirak itu enak. Oh, gurih. Bisa dimasak pakai ikan juga ya? Iya, pakai ayam juga enak. Pakai ayam juga bisa? Kayak apalagi ayam kampung, enak. Oh, Kali ini kita masak pakai ikan. pakai ikan. Ini ikannya udah boleh dimasukin belum, Bu? Bentar lagi ya. Bentar lagi. Jadi ikannya dimasukin, tunggu daunnya layu dulu. Jadi daunnya udah mulai layu, ikannya mulai dimasukin. Saat rendang mulai mengering dan masak, daun jirak akan menggulung dan menyerap bumbu randang. Makanan ini biasa disajikan untuk acara-acara adat seperti pesta pernikahan atau selamatan desa. Jadi kalau ikannya udah dimasukin, kita ngaduknya nggak boleh terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti ikannya hancur. Aromanya udah enak banget, Bu. Boleh diicipin nggak nih? Boleh. Boleh ya, icipin dikit ya. Pedas banget. Pedas banget. Tapi enak. Randang daun jirak dan ikan gabus benar-benar menghangatkan perut saya. Ditambah renyah daun jirak membuat saya tak bisa berhenti menikmatinya. Ternyata daun jirak ini dimasak rendang dan dicampur dengan ikan itu rasanya enak banget. Dia tahu Pak tangannya beda kali ya. Jadi teksturnya tuh lembut banget. Halus gitu kalau kena kulit